Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Baiklah, kakak akan mengajarkan kalian tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Kalian tahu nggak apa arti iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat adalah yakin dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat merupakan makhluk gaib dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Oleh karena itu, manusia tidak dapat mengetahui sifat-sifat malaikat dan melihat malaikat secara langsung. Akan tetapi, manusia dapat mengetahui adanya malaikat dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis. Adapun sifat-sifat malaikat sebagaimana yang dijelaskan dalam nas di antaranya, yang pertama, malaikat diciptakan dengan nur atau cahaya. Yang kedua, malaikat selalu bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat dapat berubah wujudnya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, malaikat tidak menikah dan tidak memiliki keturunan. Dan yang terakhir, malaikat mempunyai sayap, ada yang 2, 3 maupun lebih dari itu. Adapun dalil-dalil tentang iman kepada malaikat, termasuknya yaitu Quran Surat Al-Anbiya ayat 19 sampai dengan 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Artinya, dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Nah, tentu kalian sudah tahu ya, ada berapa nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, sekarang kakak akan mengingatkan kembali. Yang pertama, ada malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya memberikan rizki kepada makhluk. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Izrail. Tugasnya mencabut nyawa manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang kelima, malaikat Munkar dan Nakir. Tugasnya mencabut nyawa. Yang keenam, malaikat Rokib dan Atid. Tugasnya mencatat amal baik dan buruk. Yang ketujuh, ada malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, kedelapan, ada malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Yang pertama, iman kepada malaikat Jibril. Contoh perilakunya yaitu taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat Mikail. Contoh perilakunya berusaha dengan sungguh-sungguh mencari rizki Allah dengan cara halal dan thayyib. Yang ketiga, iman kepada malaikat Israfil. Contoh perilakunya berdoa agar dijauhkan dari segala musibah. Yang keempat, iman kepada malaikat Izrail, contoh perilakunya berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Dan yang kelima, iman kepada malaikat Munkar dan Nakir, selalu berdoa supaya diberi nikmat kubur.
Yang keenam, iman kepada malaikat Raqib dan Atid. Contoh perilakunya selalu berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan buruk. Dan yang ketujuh, iman kepada malaikat Malik. Contoh perilakunya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari siksa api neraka. Dan yang terakhir ada iman kepada malaikat Ridwan. Contoh perilakunya yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya masuk surga. Sampai di situ saja pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya kakak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.